5 negara yang menyatakan bangkrut akibat krisis ekonomi. Halo guys, selamat datang kembali di channel Teman Bosan, channel yang selalu nemenin harimu dengan info-info menarik. Belum lama ini dikabarkan ada negara yang menyatakan bangkrut dikarenakan dilanda krisis ekonomi. Krisis ekonomi tersebut berawal dari pandemi COVID-19 di mana perekonomian negara tersebut memburuk dan mengakibatkan negara tersebut gagal melunasi utang-utangnya. Namun, ini bukan pertama kali sebuah negara mengalami krisis keuangan hingga gagal membayar hutang. Ada 5 negara yang pernah mengalami keterpurukan pada kondisi perekonomian. Dan berikut adalah 5 negara yang bangkrut dikarenakan krisis ekonomi yang melanda. Tapi, sebelum kita lanjut, silahkan klik tombol subscribe-nya agar tidak ketinggalan info-info menarik lainnya. Yang pertama ada Sri Lanka. Sri Lanka atau nama resminya adalah Republik Sosialis Demokratik Sri Lanka adalah sebuah negara yang berlokasi di pesisir tenggara India. Pada tahun 1972, negara ini dikenal dengan nama Ceylon. Sebutan tersebut diberikan pada masa kolonialisme Inggris. Dari sekitar 21 juta penduduk Sri Lanka, 75% diantaranya memiliki suku Sinhala, yang mayoritas beragama Buddha. Etnis kedua ada Tamil, yang memiliki persentase sebesar 18%, dan mayoritas beragama Hindu. Dengan garis pantai sepanjang 1.340 km, Sri Lanka memiliki banyak pantai yang indah, sama seperti pantai yang ada di Bali. Dikarenakan banyaknya pantai, maka banyak pengembangan resort wisata di tepi pantai, baik oleh pengelola lokal maupun internasional. Sri Lanka juga memiliki banyak tempat bersejarah dan objek wisata yang tersebar di seluruh pulau. Namun, masih banyak potensi wisata di Sri Lanka yang belum dikembangkan secara optimal, dikarenakan keterbatasan sumber daya manusia. Sebagai negara yang pendapatannya bergantung pada aspek industri pariwisata, mengakibatkan Sri Lanka mengalami krisis ekonomi yang disebabkan oleh pandemi. Pandemi mengakibatkan orang-orang tidak dapat berkunjung ke negara tersebut. Dan pada tanggal 10 Juli tahun 2022, Sri Lanka mengakui ketidakmampuannya dalam membereskan krisis ekonomi yang mengakibatkan kebangkrutan. Kebangkrutan diperparah dari ketidakmampuan mengimpor barang-barang penting semenjak COVID-19 dan kegagalan program pemerintah dalam memanajemen utang yang ada. Hal tersebut mengakibatkan Sri Lanka tidak mampu membayar utang-utang luar negeri sebesar 51 miliar US dollar, atau kalau dirupiahkan sebesar 729 triliun. Krisis ekonomi yang melanda membuat wanita-wanita yang ada di Sri Lanka terpaksa menjadi pekerja seks demi bisa membeli makanan dan obat-obatan. Bahkan, mereka rela dibayar Rp5.000 saja. Wanita-wanita tersebut rata-rata berasal dari kalangan pekerja tekstil yang kemudian mengalami PHK dari tempat perusahaan tempat dia bekerja. Keterampilan profesionalitas yang minim memaksa mereka beralih profesi menjadi penjajah seks untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Yang kedua ada Argentina. Kota kelahiran Lionel Messi ini adalah sebuah negara yang terletak di benua Amerika Selatan. Argentina merupakan salah satu negara terbesar di dunia. Dan Argentina menduduki urutan ke-8 sebagai negara terbesar yang ada di dunia. Nama Argentina berasal dari bahasa Latin, yakni Argentum, yang berarti perak. Argentina merupakan sebuah negara yang kaya akan sumber daya alam, memiliki teknologi pertanian yang maju, serta tingkat membaca yang tinggi. Komoditas pertanian yang dihasilkan oleh Argentina diantaranya seperti anggur, biji bunga matahari, lemon, jagung, tembakau, teh, kedelai, kacang, dan gandum. Tapi, tanpa disangka-sangka, negara sebesar Argentina
atau yang dikenal dengan sebutan negeri Tengko, yang memiliki sumber daya dan sumber manusia yang bagus ini pernah mengalami kebangkrutan pada tahun 2001 dan pada tahun 2014. Pada tahun 2001, Argentina gagal membayar hutang sebesar 100 miliar US dollar, atau kalau dirupiahkan sebesar 2025 triliun rupiah. Kemudian, pada tahun 2014, para kreditur menolak penawaran negosiasi pembayaran hutang pemerintah Argentina. Padahal, saat itu jumlah hutang yang masih harus dibayarkan Argentina kepada kreditur sebesar 1,3 miliar US dollar. Krisis ekonomi yang melanda Argentina membuat harga makanan meningkat menjadi 2-3 kali lipat, yang mengakibatkan banyak orang-orang yang tidak mampu membeli makanan. Yang ketiga adalah negara Venezuela. Sungai Amazon adalah sungai yang berada di Venezuela. Venezuela merupakan sebuah negara yang berada di Amerika Selatan, dengan luas wilayah sebesar 916.445 km persegi, dan menjadikan negara ini berada di urutan 33 sebagai negara terluas di dunia. Venezuela adalah salah satu negara yang mirip dengan Indonesia, di mana negara ini sama-sama memiliki iklim tropis, beragam suku atau etnik, dan kaya akan sumber daya alam. Kekayaan alam negara Venezuela cukup melimpah. Salah satunya terdapat pada cadangan minyak bumi yang terdapat pada negara tersebut, yang mencapai 302,8 miliar barrel. Selain minyak bumi, Venezuela juga memiliki cadangan emas, berlian, biji besi, aluminium, gas alam, dan bauksit. Namun, kekayaan sumber daya alam yang dimiliki Venezuela gagal untuk dikelola secara maksimal. Pengelolaan sumber daya yang tidak bagus mengakibatkan Venezuela mengalami hyperinflasi. Venezuela yang dikenal sebagai negeri yang kaya akan minyak justru kehilangan pemasokan harga minyak saat turun dan tak mampu membayar hutang. Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, menyatakan negaranya tak mampu membayar hutang sebesar 150 miliar US dollar, atau kalau dirupiahkan sebesar 2.000,25 triliun rupiah. Hyperinflasi yang terjadi di Venezuela mengakibatkan sekitar 3 juta rakyat Venezuela melarikan diri ke luar negeri.